Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Setiawani akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah riset operasi. Untuk kali ini, kita akan mempelajari program linier dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik nanti kita akan menggunakan GeoGebra sebagai alat bantu. Mari kita lihat model dasar program linier. Program linier dapat berbentuk memaksimumkan atau meminimumkan dalam rangka optimasi dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita definisikan sebagai Z sama dengan sigma JJ XJ, di mana XJ adalah peubah keputusan. Dalam rangka mencapai fungsi tujuan, hal ini dibatasi oleh kendala-kendala yang terdiri dari himpunan pertidaksamaan, di mana himpunan pertidaksamaan ini dibatasi oleh kapasitas seperti B1, B2, dan seterusnya. Jadi, himpunan fungsi kendala itu adalah sigma AIJ XJ yang dapat lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari BI. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa peubah keputusan XJ itu haruslah lebih besar sama dengan 0 atau kita sebut juga sebagai syarat non-negatif, di mana J adalah dari 1 sampai dengan N. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana sih menyelesaikan program linier. Khusus untuk N sama dengan 2, kita dapat menggunakan penyelesaian dengan metode grafik. Langkah-langkah untuk menyelesaikan metode grafik yang pertama adalah gambarkan lebih dulu fungsi kendala. Nah, fungsi kendala tadi kita arsir daerah fungsi kendala. Kemudian, daerah yang telah diarsir itu merupakan daerah layak yang harus berbentuk konveks. Bagaimana cara kita menentukan solusi optimal dari daerah layak yang telah terbentuk tadi? Ada dua metode. Yang pertama, kita dapat menggunakan titik sudut, sedangkan yang kedua, kita dapat menggunakan kontur fungsi tujuan, atau kadang disebut juga dengan metode garis lidik. Baik, kita akan langsung ke contoh dengan menggunakan alat bantu GeoGebra. Yaitu kita akan memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 10X tambah 30Y, di mana kita memiliki 3 buah kendala, yaitu 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Kita mulai saja dengan menggambar 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Kemudian ada 4X tambah 8Y lebih besar sama dengan 16. Dan ada negatif X ditambah Y lebih besar sama dengan 1. Nah, pastikan kita memiliki syarat non-negatif, yaitu ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk menampilkan daerah visible dengan baik, kita akan lebih mudah jika kita menggunakan A, kemudian kita menggunakan tanda dan 2 kali. A tadi memuat 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Kemudian B, ini berarti 4X tambah 8Y lebih besar sama dengan 16. Kemudian dan 2 kali ada C negatif X ditambah Y lebih besar sama dengan 1. Kemudian dan lagi untuk syarat non-negatifnya, yaitu ada D, kemudian ada E. Kemudian kita lihat mana daerah solusinya. Nah, sementara yang ini kita nonaktifkan lebih dulu persamaannya. Nah, di sini kita sudah dapat melihat ini adalah daerah solusi ya. Ini adalah daerah visible solusi. Kita besarkan biar lebih mudah untuk dilihat.
Hingga manakah daerah solusi. Oke. Selanjutnya, agar garis menjadi lebih tegas dan kita akan memudahkan kita untuk memberikan penamaan pada titik potong atau titik sudut daerah layak, kita buat dulu tanda fungsi kendalanya semuanya menjadi persamaan, ya. Jadi kita buat tanda persamaan semuanya sehingga garisnya menjadi lebih tegas, ya. Nah, kemudian untuk titik potong, kita menggunakan tanda. Di sini kita gunakan intersect untuk pemberian nama. Klik pada garis yang diinginkan. Ya. Nah, kita ketemu titik B, kemudian ada lagi yang ini. Ketemu titik C, ya. Ada D. Oke, nah sekarang kita memiliki beberapa buah titik yang kita sebut sebagai B, C, D, E. Ya, di mana titik B ini adalah 0,6, C adalah 2,3, D adalah 0,67 dan 1,67, sedangkan E adalah 0,2. Nah, sekarang kita akan mencari titik optimum dari daerah layak. Kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu kita akan menyelidiki nilai Z pada tiap-tiap titik sudut. Nah, titik sudut tadi yang sudah kita berikan nama, kita cek berapakah nilainya. Nah, pertama kita tuliskan dulu fungsi tujuannya. Apa fungsi tujuan kita? Kita lihat tadi ada fungsi tujuan kita, ada X, Y sama dengan 10X ditambah 30Y, ya. Nah, sekarang beri nilai dari tiap-tiap titik tadi, yaitu pada titik B, nilainya adalah 180, kemudian pada titik C, saya ulangi, C-nya adalah bilangan kapital, huruf kapital. Pada titik C, nilainya 110. Pada titik D, nilainya 56,67. Sedangkan pada titik E, nilainya adalah 60. Nah, dari semua titik yang telah kita lihat nilai Z-nya, kita substitusikan ke nilai Z, ternyata yang paling besar adalah di B, yaitu di sini. Ini memberikan nilai 180 Z-nya. Sehingga dapat kita katakan bahwa titik B adalah titik optimum untuk permasalahan kita. Baik, yang kedua, kita akan menggunakan kontur dari fungsi tujuan. Baik, kita tuliskan fungsi tujuan kita adalah 10X tambah 30Y sama dengan M. Nah, kemudian ini kita ganti warnanya, ya. Kita setting warnanya sehingga bisa lebih tampak. Misalkan kita ambil warnanya merah, ya. Kemudian stylenya kita cari yang putus-putus seperti ini. Kemudian thickness-nya agak tebal dikit. Selesai. Kemudian nilainya tadi kan besar tuh ya, sampai 180. Maka di sini kita ganti bilangannya. Nah, bilangannya kita ubah. Ini menjadi sampai 180. Sedangkan mulainya karena tidak ada yang negatif, kita mulai dari 0 aja. Sedangkan stepnya biar cepat kita ambil 10. Baik, kita akan mulai menyelesaikan dengan menggunakan metode kontur fungsi tujuan atau dikenal juga dengan menggunakan garis lidik. Sini kita mulai dari 0, tetapi karena di 0 tidak ada atau bukan merupakan daerah layak, kita mulai saja dari daerah layak, ya. Kita mulai dari titik D. Nah, di titik D
Ya, kita mulai dari titik D, selanjutnya ketemu titik E, terus kemudian ada titik C. Sampai di titik C, ternyata di sini masih ada daerah layaknya. Karena masih ada daerah layaknya, kita lanjutkan perjalanan kontur dari fungsi tujuan. Terus sampai terakhir dia mengenai titik B. Ya. Dan setelah titik B, di atasnya ini sudah merupakan bukan daerah layak. Jadi titik B adalah titik terakhir yang dilewati oleh kontur fungsi tujuan. Atau titik B adalah titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik fungsi tujuan. Oleh karena itu, titik terakhir yang dilewati oleh fungsi tujuan itu merupakan titik optimum. Karena masalahnya adalah masalah maksimum. Sedangkan kalau masalahnya minimum, kita gerakkan dari atas ke bawah. Karena ini adalah masalah maksimum, kita tadi menggerakkannya dari bawah ke atas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa baik dengan menggunakan metode titik sudut maupun dengan menggunakan kontur fungsi tujuan, kita temukan bahwa titik B merupakan solusi optimal dari contoh 1. Kali ini kita akan mengubah sedikit fungsi tujuan kita menjadi 60x ditambah 40y. Ini kita ubah ya fungsi tujuannya. Perhatikan harga Z pada tiap-tiap titik sudut. Kita lihat di B dan di C, ini memberikan dua nilai yang sama. Jadi di B dan di C. Nah, dengan demikian ternyata solusinya lebih dari satu ya. Solusinya lebih dari satu. Nah, seandainya pun kita mengambil sebuah titik yang ada di antara B dan C, itu juga akan memberikan nilai yang sama. Oleh karena itu, solusinya ada pada segmen garis BC. Baik, kita akan menggunakan metode kontur fungsi tujuan untuk fungsi tujuan kita yang baru. Kita mulai dari, ternyata titik pertama yang pertama dilewati oleh si fungsi tujuan itu adalah titik E. Baru kemudian titik D, kalau yang fungsi tujuannya sebelumnya, ternyata titik D dulu ya, baru titik E. Nah, berarti apa? Ada perubahan. Nah, berubahnya fungsi tujuan juga akan menyebabkan perubahan dari solusi optimal. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ternyata fungsi tujuan, kontur fungsi tujuan itu berhimpit dengan fungsi kendala 6x ditambah 4y. Nah, dapat kita lihat bahwa solusinya memang ada pada segmen garis BC. Sangat banyak titik yang ada di sini. Sehingga kita katakan bahwa solusinya lebih dari satu. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.